Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik teman-teman desa, sobat YouTube yang saya hormati. Jadi di kesempatan kali ini kita akan mencoba dan membahas mengenai isu-isu atau ada apa di balik demo kepala desa dan demo perangkat desa atau yang disebut dengan Silatnas Jilid 3 perangkat desa yang kemarin. Kenapa? Karena ketika demo itu sudah selesai kedua-duanya, baik demo kepala desa ataupun Silatnas perangkat desa, itu muncul beberapa pendapat. Artinya muncul beberapa tanggapan dari masyarakat. Ada yang mengatakan bahwa demo ini adalah sebuah politik. Artinya ada yang mengatakan bahwa demo kepala desa kemudian Silatnas perangkat desa itu adalah sebuah politik. Namun ada juga yang mengatakan bahwa menganggap demo ini adalah sebuah bentuk ketidakwajaran bagi seorang petugas publik yang apa istilahnya? Istilahnya seorang petugas publik yang mendemo gitu. Jadi hal yang tidak wajar itu pendapat orang. Ada juga yang berpendapat bahwa memang hak sah-sah saja karena mereka demo atau para perangkat dan kepala desa ini melaksanakan demo untuk menuntut hak-hak dan meningkatkan kesejahteraan mereka. Nah, bagaimana perjalanannya? Maka di video kali ini kita akan membahas tuntas tentang ada apa di balik demo kepala desa dan Silatnas perangkat desa. Tetapi jangan lupa sebelum ditonton, jangan lupa di share, kemudian like dan subscribe ya, biar channel ini lebih semangat untuk mengupload video mengenai tentang desa. Oke, jadi kemarin, yaitu pada hari Selasa tanggal 17 bulan Januari 2023. Jadi di situ para kepala desa menuntut revisi pasal 39 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Apa tujuan mereka? Apa tujuan kepala desa itu? Tujuannya untuk memperpanjang masa jabatan dari 6 tahun menjadi 9 tahun. Jadi para kepala desa ini menuntut kesejahteraannya atau menuntut jabatannya dinaikkan menjadi 9 tahun per periode. Kenapa? Apa alasannya sehingga bapak-bapak kepala desa itu berani mengajukan hal seperti itu? Tentunya alasannya sangat kuat juga. Apa itu? Alasannya yaitu jika masa jabatan mereka itu atau jika masa jabatan kepala desa itu masih tetap 6 tahun, sebab masa 6 tahun itu belum cukup untuk meredam konflik sosial yang muncul akibat pemilihan kepala desa. Artinya di dalam masa 6 tahun itu masih antara pihak yang kalah dan yang menang masih bersiteru, sehingga pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan desa, kemudian pemberdayaan desa itu tidak maksimal dikerjakan oleh kepala desa. Itu alasannya kepala desa itu menginginkan jabatan 9 tahun, dan itu diwujudkan oleh bapak-bapak DPR untuk dimasukkan di Prolegnas tahun 2023. Nah, lalu kemudian berselang seminggu, yaitu pada hari Rabu tanggal 25 bulan 1 2023, bapak-bapak perangkat desa se-Indonesia juga melaksanakan Silatnas Jilid 3. Nah, apa tujuan mereka? Apa tujuan Silatnas itu? Ada beberapa tujuan. Jadi pada hari itu puluhan ribu perangkat desa mendatangi gedung DPR Republik Indonesia hanya untuk menyuarakan tuntutan mereka. Di antara tuntutannya itu adalah dukungan revisi juga, sama seperti bapak kepala desa, dukungan revisi Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang desa. Dan di situ
tujuan mereka itu untuk memperjelas status perangkat desa, yaitu baik menjadi PNS ataupun menjadi P3K. Nah, kenapa? Karena sebenarnya pegawai yang diakui oleh negara itu ada dua, yaitu PNS, kemudian ada ASN. Sedangkan kepegawaian perangkat desa itu belum jelas dan tidak diatur atau tidak dimasukkan di dalam kedua itu, sehingga bapak-bapak perangkat desa atau yang disebut dengan PPDI, yaitu Persatuan Perangkat Desa Indonesia, menuntut agar dimasukkanlah status kepegawaian perangkat desa ini sebagai PNS maupun P3K. Nah, kemudian kedua masa itu, yaitu kepala desa dan perangkat desa, sama-sama menuntut hak dan kesejahteraan. Jadi tujuan demo keduanya, artinya demo kepala desa, kemudian silatnas perangkat desa, atau kita sebut dengan demo perangkat desa juga bisa karena sama-sama. Tapi lebih jelasnya kalau perangkat desa itu disebut silatnas karena ada Setda jilid 1, jilid 2, dan yang kemarin itu adalah jilid 3. Dan tujuannya sama, kedua-duanya betul sama untuk merevisi undang-undang desa dan sama-sama menuntut hak mereka. Kedua teman-teman, oke. Dan hasilnya bagaimana? Oke, sekarang kita akan bicarakan tentang hasil keduanya. Oke, pertama mengenai demo kepala desa. Jadi demo kepala desa itu menghasilkan bahwa jadi hasil yang kemarin itu adalah diterimanya usulan 9 tahun jabatan kepala desa. Artinya diterima bukan langsung digetok, bukan, tetapi akan diprioritaskan di prolegnas di tahun 2023. Itu ya hasilnya. Kemudian bagaimana dengan perangkat desa? Oke. Kalau perangkat desa ada beberapa poin yang dihasilkan oleh silatnas kemarin. Oke. Di antaranya yang pertama itu adalah mengenai status jelas perangkat desa. Nah, mengenai status perangkat desa ini selalu menjadi perdebatan antara perangkat desa dan lain-lain. Kenapa? Karena kepegawaian perangkat desa ini tidak jelas. Bagaimana supaya jelas? Memang kalau dimasukkan di dalam PNS maupun tipe 3K agak sulit. Kenapa sulit? Karena prosesnya berbeda. Proses menjadi ASN atau proses menjadi PNS itu harus melalui proses tes dan lain-lain. Sehingga apa yang terjadi? Sehingga hasilnya adalah mereka menuntut supaya diterbitkan undang-undang aparatur desa. Apa itu undang-undang aparatur desa? Undang-undang aparatur desa itu disebut dengan undang-undang APD. Jadi di situ akan dijelaskan bagaimana status perangkat desa dan kesejahteraan perangkat desa. Artinya undang-undang khusus untuk aparatur desa. Sehingga di situ harus jelas apa status perangkat desa itu, kemudian bagaimana kesejahteraannya ke depan. Itu yang pertama. Itu poin yang pertama yang didapatkan dari hasil silatnas jilid 3. Kemudian poin yang kedua, itu mengenai masa jabatan perangkat desa. Oke. Nah, para demo kepala desa itu ada yang menyinggung mengenai jabatan perangkat desa yang seharusnya sama dengan kepala desa. Kan tetapi para perangkat desa ini merasa tidak wajar seperti itu. Kenapa? Karena jabatan kepala desa itu adalah jabatan politik, sedangkan jabatan perangkat desa itu adalah jabatan yang dipilih melalui perekrutan, tes, dan
ditentukan hasil kelulusannya, sehingga berbeda dengan jabatan kepala desa. Walaupun memang kepala desa yang memberikan SK kepada perangkat desa, dan kepala desa juga yang berhak memberhentikan dan meluluskan perangkat desa. Akan tetapi tetap berbeda, karena keduanya berbeda-beda model jabatan. Ada yang kalau kepala desa itu model jabatannya ada jabatan politik, tapi kalau perangkat desa itu berbeda. Ya, oke. Nah, jadi meskipun kepala desa memiliki wewenang, ya, artinya meskipun kepala desa memiliki wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa, tetapi kepala desa juga tidak sembarangan mengganti perangkat desa tanpa didasari oleh aturan seperti undang-undang yang tertuang dalam peraturan tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa. Nah, di poin kedua ini, para perangkat desa meminta masa jabatan perangkat desa itu agar tetap sampai 60 tahun sesuai dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014. Jadi jangan diubah. Kenapa? Karena kalau diubah akan mencederai para perangkat desa ini. Kenapa? Karena jangan sampai undang-undang ini selalu tetap gitu. Oke. Ya, itu tadi dua poin hasil daripada Silatnas Jilid 3 perangkat desa. Sebenarnya ada 6 poin, tapi nanti di video berikutnya akan kita bahas yang keempat poin yang belum kita bahas. Tapi di video ini cukup kita bahas 2. Oke, terima kasih. Sebelum ditutup jangan lupa di share, like, comment. Oke, thank you.